Pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan membahas berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar waspada DBD atau demam berdarah dengue terhadap anak bersama Dr. Dwi Indah Cahyani SPA selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Pemirsa, demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Bahkan hampir setiap tahun kita mendengar banyak masyarakat yang terkena DBD ini. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DBD bersama narasumber kita, yaitu Dr. Dwi Indah Cahyani. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Dwi. Halo Mbak Selamat Agni. pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kasusnya terkait dengan anak di dunia Oke. anak pokoknya. Dokter, Demam ya. berdarah pada anak ya. Benar. Demam berdarah terhadap anak. Itu kan kayaknya emang sering banget ya, dokter ya. Sering ya. Kita dengar dan kayaknya kasusnya juga nggak yang cuma 1-2 aja nih munculnya. Lah ini kita kebanjiran bahkan ya. Kebanjiran. Bahkan di luar musim banjir, di luar musim hujan tuh DBD-nya masih ada nih. Masih ada ya, betul Iya. ya. Ini padahal musim kemarau juga pasti Iya, ada. masih ada di Meskipun rumah angkanya sakit. mungkin tidak setinggi ketika musim hujan ya, dok. Iya, jadi karena pemanasan globalnya, efek global warming, nyamuknya jadi cocok ini cuacanya Sama cuaca dia, ya. dia Mau panas, bertelur mau sepanjang hujan. tahun. Mau Ya. panas mau hujan diterabas aja bisa Iya. masuk telur. Nah, tapi kalau ngomongin DBD nih, dokter, penularan DBD sama anak itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah langsung disengat nyamuk? Kok disengat sih? Gimana Digigit sih? ya. Digigit. Iya. Emang dia lebah? Gimana dokter Iya. kira-kira? Jadi tadi Mbak Agni sudah waktu prolognya ada menyampaikan ya. Jadi ini Iya. adalah vektor-borne disease. Jadi Oke. penyakit yang dibawa oleh vektor nyamuk ya. Tadi sudah disebutkan ada Aedes aegypti, kita juga punya yang spesies lain ya, Aedes albopictus itu juga sama ya. Aedes albopictus itu ya. jenis nyamuk Iya, juga? jenis nyamuknya. Yang Nyamuk betina aja ya. banyak. Oh, gitu. Yang Banyak betina, jenisnya hanya ya? yang betina yang menggigit ya. Oke. Dan biasanya dia menggigit di siang hari. Malahan? Itu, iya di Jadi siang bukan hari. yang malam hari karena gelap gitu enggak? Enggak, iya di siang hari dia menggigitnya. Jadi ini adalah termasuk klaster nyamuk bangsawan. Aduh. Dia maunya di air bersih ya. Nah, gitu jadi yang paling ya. sering jadi sumber itu ya air kamar mandi yang lupa nggak dikuras ya, itu kan relatif bersih. Nah, bukan Benar. lagi comberan, bukan lagi air selokan ya. Oke. Terus yang juga sering itu biasanya kita suka simpan air ya di galon ya itu. Nah itu kan pasti waktu ada tadahnya yang bawah itu Benar. masih ada airnya. Nah kalau pas ngambilnya nggak pas, nah itu juga air bersih kan. Nah itu sering kali jadi tempat nyamuknya bersarang bertelur di situ dia sampai menetas sampai menjadi larva dan nyamuk baru. Itu ya. Jadi di Benar-benar tempat bersih kemayu. ya. Jadi kemayu lah nyamuknya ya. Maksudnya karena kan sejauh ini masyarakat pasti pahamnya bahwa tempat yang kotor-kotor Iya, gitu kan dokter ya. itu untuk malaria. Nah. Nah, kalau nyamuk Aedes ini adalah nyamuk bangsawan ya. Jadi di tempat yang bersih pun, yang penting kalau dia itu nggak diganti, airnya tergenang dan tidak mengalir ya, itu pasti akan menjadi sarang larvanya untuk menetas. Oke. Gitu.
gitu. Paling tidak mengalir saja itu nanti kan pasti tersiram. Iya, kalau Pergi mengalir kan gitu. pasti, Dia ya. pergi Jadi kita kan. harus sering-sering kuras kamar mandi, harus cek-cek gitu ya. Kalau misalnya punya bunga yang pakai air, nah itu kita juga harus sering ganti airnya. Nah, Iya, karena itu kan bener ya. relatif bersih juga ya. Nah, Oh iya, jadi bener. justru menjadi tempat dia bertelur. Itu tadi nyamuk bangsawan Iya, sukanya air yang bersih. air yang bersih. Itu penularannya ya tetap dari gigitan juga sama. Iya, dari gigitan nyamuk, ya. Bedanya cuma tempat dia bertelur itu lebih bersih Iya, daripada gitu yang ya. lain-lain. Daripada nyamuk lain gitu. Jadi Benar. kadang kita sering disalahkan rumahnya kotor, ini ada selokannya nggak ngalir. Nah, itu disalah-salahkan padahal sebenarnya nih nyamuk adanya di tempat yang air bersih gitu. Dia nggak mau di tempat air kotor. Berarti meskipun itu bak kamar mandi terlihat kasat mata itu bersih. Iya, belum bersih ya, kalau dia Dok? tidak pernah mengalir pasti tidak kan kita harus kuras ya, setidak-tidaknya seminggu sekali atau bahkan 2 kali seminggu ya. Kadang-kadang Iya. kita 3-4 hari biarkan aja, kalau jeli mengamati sudah ada tuh jentik-jentik ya. Kalau pas lagi musim DB ya. Iya sih dokter. Aduh, Iya. ini agak creepy ya. Ternyata nyamuk bangsawan ini gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk DBD sama kepada anak sendiri, itu termasuk kategori yang berbahayakah atau enggak sih dok sebenarnya? Oke, jadi kita sekarang menginjak tentang bagaimana spektrum klinis, Nah, ya spektrum betul. klinis. Nah, saya harus mengoreksi dulu. Oke. Istilah demam berdarah itu menyesatkan. Nah, menyesatkannya Ya, gimana ini maksudnya jadi dok? demam berdarah, artinya dia tuh harus berdarah-darah parahnya. Nah, padahal enggak ya berarti Padahal ya? nggak selalu. Oke. Jadi anak dengan demam berdarah itu bisa meninggal karena shock tanpa harus melalui perdarahan yang kita lihat ada muntah darah, ada BAB berdarah ya, Betul. terus ada juga perdarahan di kulit. Tanpa itu pasiennya bisa meninggal. Cukup dengan shock itu Shocknya tadi. saja. Oke. Iya, gitu ya. Jadi perkataan berdarah itu membuat kita menjadi menganggap bahwa kalau sudah ada perdarahan itu baru yang parah, padahal enggak. Jadinya kalau sudah perdarahan itu sudah tahap akhir. Udah selesai kritis begitu Iya, malah. pada tahap akhir justru ini kalau misalnya dia sampai perdarahan artinya ada disseminated intravascular coagulation. Jadi itu ada perjalanan klinis yang memberat sudah cukup lama gitu. Jadi kalau tidak segera dikenali shocknya, mungkin dia akan menuju ke sana. Justru itu yang harus Gitu. dihindari kan berarti ya. Dok? Betul ya, jadi yang penting adalah mengenali kapan fase shocknya itu kalau pada anak-anak gitu ya. Karena anak itu adalah subjek yang tidak bisa mengeluh. Itu Betul. bedanya dengan orang dewasa. Benar. Bisanya cuma nangis aja ya, apalagi kalau masih bayi ya. Iya, Nah, itu. benar. Dan DB ini gejala klinisnya hampir sama dengan penyakit lain. Tadi Mbak sebutkan seperti flu. Demam, Nah, seperti flu jadi dan dia juga mungkin demam keluhannya tinggi. setelah ada panas, ada sakit tenggorokan dikit, batuk-batuk dikit gitu ya. Kalau flu kan nanti dia akan berkembang, ada melernya Benar. ya, batuknya tiba-tiba menjadi berdahak ya. Nah, kalau DB enggak, batuk-batuk aja biasa. Karena sebenarnya batuknya dia itu karena perembesan cairan yang melalui selaput pembungkus paru atau kita Oke. sebutnya efusi pleura. Nah, itu batuknya dari situ bisa. Dari situ. Kalau itu DB. Demam berdarah. Yang demam berdarah, oke. Pada bayi yang lebih kecil kurang dari 1 tahun biasanya ada diare. Nah, jadi salah kita mempersepsikan ini kok ada panas, ada diare ya. Kalau pada bayi biasanya, kalau diare itu biasanya begitu diarenya keluar ya. Pertama kan muntah dulu, kemudian Benar. diare keluar. Nah, itu panasnya hilang. Tapi kalau DB ini mungkin sampai 4 hari dia bertahan. Panasnya. Dan diarenya mungkin ya nggak berat-berat banget ya, nggak yang sampai 10 kali, 12 kali itu tuh nggak ya, tapi mungkin 3-4 kali saja gitu. Jadi sangat mimikri, sangat menyerupai penyakit lain. Makanya jadi bingung. Ya, makanya jadi bingung, kita kehilangan fase di mana mulai dari fase kritisnya. Tadi kan Mbak Benar. sebutkan ada diawali demam tinggi, Betul. itu sampai hari keempat. Nanti hari keempat biasanya demamnya turun. Orang bilang udah sembuh karena udah nggak Padahal panas belum. ya. Tapi anaknya tambah lemes, tambah nggak mau makan ya, tambah muntah-muntah. Kita raba tangan dan kakinya ini sudah anyep, keringat dingin. Itu biasanya sudah fase shock gitu ya. Jadi itu Oke. harus hati-hati. Ketika Itu demam fase turun, shocknya. demam turun tapi anaknya tidak membaik secara klinis ya, dia tidak mau makan, dia kok rewel saja, dia malah muntah-muntah, dia tidak kencing dalam 6 jam, awas, itu kita harus segera bawa ke rumah sakit. Oke. Meskipun tidak demam ya. Biasanya kita menganggap bahwa kalau panas tuh masih sakit, kalau sudah panasnya turun sirep lah istilahnya kalau orang udah sini baik, ya. udah nggak Sirep apa-apa udah gitu. baik, tapi di fase
panas turun itu justru fase shocknya. Itu Oke, ya, kita nanti- sering gagal di situ. Oke, nanti mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kondisi shock pada Iya. anak yang mengalami DBD ya dokter Betul. ya, seperti apa supaya orang tua juga di rumah tuh lebih aware. Waspada, Benar. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa ini di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu membahas waspada DBD terhadap anak bersama Dr. Dwi Indah Cahyani SPA selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun atau Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Baik, tadi ada perbincangan di off cam ya pemirsa, yaitu terkait dengan si fase shock ini tadi ya dokter ya. Ternyata kalau dibahas lebih lanjut, fase shock ini justru yang menjadi fase penentuan ya dok ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu nggak sih dok? Bisa dibilang fase penentuan anak ini bakalan sembuh atau tidak. Kata kasarnya mungkin seperti itu pemirsa. Karena dokter barusan cerita juga kalau misalkan ada baru terjadi mungkin ya dok, ada kasus anak yang meninggal karena demam berdarah dan ternyata salah satu faktornya yang terabaikan melewatkan fase shock itu tadi. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih jauh dokter terkait fase shock ini seperti apa, atau mungkin itu salah satu gejala dan juga tanda DBD berarti ya? Ya, perjalanan klinisnya ya, kalau kita lihat ada namanya demam pelana kuda ya. Kalau pada DB itu istilahnya kan begitu. Jadi pertama suhunya naik tinggi, tiba-tiba tinggi, kemudian nanti hari keempat, mungkin hari kelima udah mulai turun suhunya. Ya, turun. Nah, ini pada saat suhu turun ini adalah fase kritis ya. Kemudian nanti ketika dia mau sembuh tuh naik sedikit suhunya. Tapi juga nggak setinggi yang pertama ya, naik sedikit. Mungkin ya kalau demam itu 37,5, mungkin dia 378, 379 itu ya. Yang 38, itu fase penyembuhannya. Itu namanya demam pelana kuda ya. Pada saat dia sudah nggak panas, itu yang biasanya itu terjadi perembesan cairan ya, dari pembuluh darah dia keluar pembuluh darah. Biasanya sih kalau pada DB itu masuknya ke rongga perut dan rongga dada yang meliputi paru-paru. Sehingga pada saat itu keluhannya yang dominan adalah sakit perut biasanya anaknya. Kemudian batuk-batuk, muntah-muntah, mungkin sesak ya kalau cairan yang merembes itu semakin banyak. Gitu. Nah, pada saat ini biasanya dia tidak panas ya. Di kondisi tersebut. Pada kondisi dia fase kritis sudah tidak lagi demam ya. Yang dia rasakan biasanya keluhan itu semakin nggak mau makan anaknya karena cairan keluar dari pembuluh darah, maka yang masuk ke ginjal juga akan sedikit kan. Benar. Nah, terus akhirnya dia nggak kencing, dia udah nggak mau minum karena sakit perut ya. Biasanya kencingnya juga berkurang. Waspada kalau anak-anak pada fase sudah tidak demam, itu dia mengeluhkan muntah-muntah hebat, sakit perut ya, tidak kencing dalam waktu 6 jam. Dan kalau misalnya ini kita tidak mengenali, kita akan mulai meraba ujung-ujung tangan, kaki itu seperti keluar keringat dingin. Jadi seperti orang mau pingsan tuh ya. Nah, itu sudah tanda-tanda shocknya. Anaknya sih masih bisa ngomong, masih bisa jalan mungkin ya. DB itu satu-satunya shock yang anaknya masih bisa jalan loh. Jadi ini sering terlewatkan. Ya itu tadi. Jadi suka dibawa ke rumah sakit itu ketika orang tuanya bilang anak ini mendadak nggak bisa diajak ngomong, nggak nyambung, baru saja panas, 2-3 hari terakhir dia panas. Tapi orang tua mungkin melewatkan fase di mana dia sudah nggak demam, tetapi dia kelihatannya semakin menurun, nggak mau makan minum, muntah-muntah, sakit perut, itu terlewatkan. Jadi ke rumah sakitnya sudah dalam kondisi dia shocknya itu berat. Ketika shocknya berat biasanya sudah tidak lagi berespon dengan cairan. Saya pernah menemukan juga dibawa ke rumah sakit sudah anyep, itu kita sulit sekali mencari pembuluh darahnya. Apalagi pada anak obesitas. Hati-hati ya, obesitas itu termasuk pemberat pada demam berdarah. Dan biasanya dia kalau sudah DB itu DB yang berat. Ya, hati-hati anak obesitas yang dia apalagi kalau infeksi sekunder, sudah pernah digigit nyamuk sebelumnya. Ini gigitan kedua, ketiga dan seterusnya. Biasanya itu dia sudah punya antibodi banyak.
sehingga dari si nyamuk reaksinya itu berat. tadi. Reaksinya berat ya itu. Oke, ini ada beberapa yang harus digarisbawahi berarti Iya, ya, anak dengan obesitas dan juga kondisi shock yang tidak boleh terlewatkan. Nah, kalau tadi kan dokter sampaikan juga di tanda-tanda pertama itu kan mungkin demam sampai 4 hari begitu ya dokter ya, hari keempat. Nah, berarti shock itu apakah dialami di hari kelima, 6? Biasanya seperti itu ya, itu yang normalnya ya. Tapi sekarang kita mengenal adanya mutan. Dengue yang mutan ya, bukan hanya COVID ya. Sekarang setelah era COVID itu virus lain pun juga ikut mutasi. Nah, sekarang hati-hatinya bahkan di hari kedua sampai hari ke-9. Lebih jauh lagi gitu Lebih ya. panjang lagi lebih panjang durasinya. lagi. Kalau dulu kan kita observasi di hari ke-4, hari ke-6 ya. Sekarang di 2 bisa sampai lebih 9. awal atau bisa lebih lambat gitu ya. Jadi lebih lama lagi. Ini karena banyak dari virus-virus yang juga mengalami mutasi, bukan hanya COVID ya. Ya, seiring Sehingga kita dengan harus waspada. seperti tadi dokter juga sempat sampaikan bahwa global warming dan sebagainya ya, itu perubahan lingkungan ya. itu Jadi berpengaruh sekali berarti jadi ya terhadap semua agent mutasi patogen itu juga mengalami perubahan. Oke. Dalam menyebabkan penyakit. Manusianya aja udah lebih ganas kan ya sekarang ya. Apalagi agentnya. Iya. Nah, kalau berarti mungkin kalau tadi kan juga disampaikan bahwa gejala DBD terhadap anak ini kan hampir sama dengan yang lain. Yang membedakan ini berarti yang shock itu tadi aja ya dokter ya? Iya, Fase biasanya shock itu ya? memang dia kalau pada anak itu klinisnya shocknya itu lebih berat ya. Tetapi sekarang ditengarai juga pada teman-teman yang interna, yang dewasa juga banyak yang shock. Kalau biasanya sih shock itu lebih banyak terjadi pada anak. Dengue shock syndrome ya kalau dulu. Tapi sekarang itu trennya sudah mulai bergeser, dewasa pun juga meningkat gitu ya. Oke, berarti informasi ini tidak hanya difokuskan kepada anak, tapi juga menjadi bahan edukasi untuk orang dewasa. Iya, kalau dewasa sudah kan ya sebelumnya ya, edisi kemarin ya. Yang kemarin, Iya, itu bisa ditonton kemarin. lagi pemirsa ya. Nah, ini jadi tambahan untuk terutama untuk khususnya anak-anak itu tadi. Nah, kalau misalkan salah satu faktor lainnya kan juga ada yang muncul kemerahan bintik kayak gitu ya bintik dokter. perdarahan ya. Nah, itu kira-kira rata-rata kalau anak itu munculnya di mana sih? Apakah di tangan? Di mana ya, kira-kira? kalau perdarahan ya, itu memang yang seperti saya sebutkan tadi ya, itu tidak boleh menjadikan kita pedoman. Benar. Perdarahan tidak menentukan derajat keparahan DB ya, tapi perdarahan memang bisa terjadi ya, karena faktor demamnya sendiri dan karena turunnya trombosit ya. Kalau pada anak-anak, kalau demam yang diprovokasi, biasanya kita lakukan uji tourniquet itu kita bisa melihat di lengan volar bawah Di ya. sebelah sini. Tapi sebenarnya perdarahan itu bisa terjadi di mana saja. Itu ya, bisa di mana saja, di tangan, di kaki juga boleh, di mana saja. Yang paling sering perdarahan saluran cerna juga. Ada juga perdarahan saluran cerna. Kemudian ini di lapisan hidung ya. Jadi dia mimisan, gusi berdarah itu juga sering dilaporkan pada demam berdarah. Ada banyak faktor, ada banyak titik ya ada yang banyak bisa titik menjadi ya, pendarahan. Tapi itu juga boleh. tidak menjadi salah satu indikator keparahan. Ya. Bahkan yang shock kemarin itu tidak ada perdarahan. Malahan ya. Yang shock sampai meninggal itu tidak ada perdarahan. Jadi cuma sampai di fase demam itu dia yang paling parah, kemudian shock itu tadi ya. Iya, bahkan keparahan dengue sekarang ada yang kita sebut expanded dengue syndrome ya. Jadi itu adalah proses keradangan hebat di otak malah ya. Oh ya? Iya, jadi kejang-kejang ya, adanya pembengkakan di otak juga karena virus dengue-nya itu, namanya expanded dengue syndrome. Ada juga gejala yang berat itu di hati ya, terjadi kegagalan hati sampai kuning ya. Kemudian kalau di hati ada permasalahan juga bisa di situ muncul perdarahan karena di hati itu disintesis faktor-faktor pembekuan darah. Aduh, ya, banyak sekali. spektrumnya luas ya. Kalau dibahas di sesi ini aja kayaknya nggak cukup ya dokter. Iya, harus kuliah ya seperti saya. Harus kuliah seperti dokter, karena memang banyak sekali. Aduh, saya jadi merinding dokter. Kalau ini kan cuma gara-gara nyamuk gitu loh dokter. Iya, gara-gara nyamuk ya. Iya, tapi ya nyamuk itu tadi kan juga faktornya karena kita tidak bisa menjaga pola hidup dengan baik dan bersih ya dok ya, yang paling penting. PHBS-nya. Kembali lagi ke pola hidup kita sebagai manusia. Kalau misalnya tidak bisa dijaga dengan baik ya bisa jadi berbagai macam penyakit akan datang. Nggak cuma yang bersih aja, yang kotor pun ya kayak tadi malaria juga bisa kan ya dok ya. Oke pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada DBD terhadap anak bersama Dr. Dwi Indah Cahyani SPA selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Pemirsa, Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, dan kali ini yang menjadi prioritas adalah kesehatan terhadap anak, membahas seputar DBD. Kalau pemirsa sudah belum menyaksikan informasi di segmen sebelumnya, silahkan ditonton dari awal ya, karena informasinya pasti sangat bermanfaat untuk pemirsa terutama yang punya anak-anak. Nah, ini mungkin kategori anak yang rentan terkena DBD ini usia berapa nih dokter? Kalau sebaran usia sih tidak ada pengaruh spesifikasi ya, Okay. karena nyamuknya kan bisa menyerang siapa saja. Benar. Tetapi keparahan itu biasanya terjadi pada bayi ya, kurang dari 1 tahun biasanya, itu karena dia masih mewarisi antibodi dari ibu, sehingga dia infeksinya tergolong seperti secondary heterolog infection. Jadi pada DB itu kalau dia belum pernah kontak dengan virusnya, infeksi primer, biasanya dia ringan. Oke. Tetapi ketika dia sudah pernah digigit, kemudian dia sembuh, digigit kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, itu dia akan memiliki antibodi yang banyak, yang berlainan. Jadi ini namanya reaksi secondary heterolog ya. Itu biasanya menghasilkan infeksi yang berat. Malahan nih. Berat ya, sehingga pada bayi kurang dari 1 tahun biasanya masih ada, kalau ibunya pernah sakit DB waktu hamil ya, dia akan membawa antibodi itu. Ya, sehingga dia seperti infeksi sekunder. Bayi kurang dari 1 tahun biasanya juga berat. Kemudian anak-anak dengan gangguan gizi ya, apakah itu malnutrisi atau obesitas ya. Jadi yang kurus sekali atau yang obesitas. Iya, gitu ya. itu kita harus waspada. Karena biasanya kita tidak bisa melihat tanda-tanda kurang cairan, dehidrasi ataupun shock pada anak-anak yang gendut ya. Kita kan susah juga meraba nadinya. Terus anak gendut itu kalau biasanya kita dehidrasi kan turgor, jadi kulitnya mengkerut ya. Kalau anak gendut kan enggak. Iya, sama aja. Jadi dia tertutupi, masking. Ya, gitu ya. Itu yang membuat kita harus waspada. Ya, pada usia-usia ekstrim seperti itu. Oke, dan emang anak-anak usia di atas 1 tahun itu pun juga sangat rentan main di luar dan sebagainya, betul, ya dokter ya. Itu tadi catatannya adalah tidak ada batasan usia, batasan khusus usia yang tetapi pada usia tertentu dan keadaan tertentu bisa lebih berat, itu yang disebut sebagai komorbid ya. Namanya komorbid kita nyebutnya. Jadi bukan karena usia lagi, tapi ya karena faktor-faktor lainnya lagi. Iya, yang menyebabkan DB-nya bisa lebih berat pada kondisi tersebut. Berarti semua usia itu rentan terhadap DBD, tinggal kita bagaimana ya, kan gitu ya. Makanya pada usia-usia yang di atas 6 tahun kan kita sudah bisa perkenalkan vaksin untuk demam berdarah sebagai salah satu upaya pencegahan selain dari PHBS tadi. Untuk vaksin demam berdarah sendiri itu sudah dilaksanakan ya dokter ya? Iya sudah, cuman kan belum jadi program pemerintah. Oh gitu, cuman sudah jadi ada. Sudah ada vaksinnya. Artinya vaksinnya vaksin berbayar ya. Artinya kan maksudnya jika orang tua mungkin pengen lebih aware dan agar tidak terlalu khawatir gitu dan ya. ada kelebihan rezeki, Betul. nah boleh untuk melengkapi imunisasinya, salah satunya dengan imunisasi untuk dengue. Itu dilakukan di klinik khusus kah atau di rumah sakit atau di vaskes pertama? Di rumah sakit kalau memang dia pengadaan bisa, atau di dokter praktek. Gitu. Dokter praktek anak, dokter penyakit dalam, insya Allah sudah bisa. Ya, tetapi belum dilaksanakan sebagai program betul, bukan yang masif semuanya ada masif, gitu pemirsa. gitu ya. Betul. Jadi yang kalau wajib dipanggil semua terus gratis gitu masih belum. Tapi alangkah lebih baiknya jika itu tadi, jika merasa orang tua ada rezeki dan ingin melakukan, silahkan dilakukan di dokter spesialis anak kayak gitu-gitu. Mungkin bisa konfirmasi dulu gitu ya dokter ya, kira-kira menyediakan atau tidak. Alangkah lebih baiknya kalau bisa melakukan ya dok ya. Oke, nah kalau untuk
kapan sih sebaiknya dibawa ke dokter? Kalau tadi kan ada fase panas dulu nih, Iya, kemudian ada fase ya. shock. Apakah mulai demam hari pertama itu kita harus langsung dibawa ke dokter atau bagaimana sih, Dok? Itu tergantung kondisinya pada saat itu. Ya, Kondisi ada pasien. kondisi anak, ada kondisi orang tua juga. Ya, biasanya memang kita tidak bisa memaksakan. Benar. Kalau orang tuanya sudah teredukasi dengan baik, ya, biasanya tidak terlalu worry. Ya, nah, jadi kita penanganannya, jadi kita bicarakan pada penanganan ya, tata laksana. Benar. Tata laksananya kalau semua anak demam pasti kita berikan minum lebih banyak, Betul. tawari makan, istirahat cukup seperti itu ya. Jadi seperti anak-anak demam yang lain. Tetapi memang tidak bisa diprediksi pada setiap anak. Anak-anak dengan bakat kejang demam, DB ini biasanya demamnya sampai 40, 41 ya. Nah, kalau memang dia ada kejang ya, apalagi kejang demam pertama, orang tua tidak bisa menangani, yaitu pada fase demam pun harus dibawa ke rumah sakit. Oke. Seperti itu. Atau pada saat fase demam itu sama sekali anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, Udah kan ada lemas seperti gitu. itu ya, ada Iya. seperti itu. Karena saking demamnya biasanya sakit kepala. Ya, sakit Iya. kepalanya Denggi ini khas ya di belakang mata. Di belakang mata yang nyeri Kayak sekali. nusuk gitu, Iya, berarti. sehingga anaknya itu buka mata aja marah. Kena cahaya aja marah. Ada yang fotofobi seperti itu ya. Nah, Makanya jadi banyak yang gejalanya tidur sehingga gitu. jadi dia tidak bisa minum. Nah, kondisi seperti itu yang kadang-kadang menyebabkan anak dehidrasi pada saat fase demam. Ya bisa saja, boleh-boleh saja dibawa ke rumah sakit. Ya, kita melihat kondisinya masing-masing. Pada saat fase demam seperti itu yang harus dibawa. Ya, ketika dia dehidrasi, tidak ada minum sama sekali, padahal kita tahu ketika demam 20% cairan harus ditambahkan karena penguapan kita bertambah. Benar. Gitu ya. Nah, ketika di luar fase demam, kita masuk ke mulai dari fase tidak demam itu menjadi fase kritis, tuh kita harus mulai waspada. Ada anak-anak yang segera pulih setelah demamnya turun, tidak melalui fase kritis yang kebocorannya itu hebat. Nah, itu ada. Jadi setelah nggak demam, anaknya kok malah mau makan, minum, baik ya. Berarti dia bisa melewati fase dengginya itu dengan baik ya. Tidak semua harus dirawat. Tetapi pada anak-anak yang mungkin infeksi sekunder, mungkin obesitas ya, mungkin dia Faktor-faktor bayi yang tadi ada gitu. faktor pemberat sehingga dia itu shocknya menjadi lebih berat ya, sampai akhirnya mungkin kaki dan tangannya dingin ya, sampai mungkin anaknya nggak mau makan minum muntah-muntah ya, meskipun sudah nggak panas tuh tetap dibawa ke rumah sakit. Oke. Gitu. Atau ada tanda-tanda perdarahan berat. Tanda-tanda perdarahan berat itu Kayak misalnya mimisan itu muntah tadi, darah. muntah darah. Ya, kalau anaknya memang biasa mimisan, Oh. itu orang tuanya kan mungkin bisa merawat di rumah. Kalau yang sudah biasa seperti Iya, itu ya, betul. tidak wajib karena mimisan itu termasuk perdarahan ringan. Kecuali kalau dia muntah-muntah darah. Kalau muntah darah itu namanya. udah ekstrim berarti ya, Dok? Ekstrim ya, ada yang seperti itu juga. Itu wajib untuk dibawa ke rumah sakit, perdarahan saluran cerna. Atau dia BAB hitam ya, itu BAB berdarah, artinya BAB hitam itu. Bukan BAB yang terus keluar darahnya gitu, enggak malah. Ada yang seperti itu, Oh, tapi ada biasanya juga. jarang ya. DB itu biasanya perdarahannya di atas. Kalau perdarahan di atas biasanya campur dengan asam lambung, jadi keluarnya merah. Oke. Agak gelap gitu ya, merah agak gelap gitu ya. Oh, Bukan yang perdarahan, warnanya. ya seperti itu. Bukan yang langsung kayak keluar darah gitu. Ya, kalau tidak. darah itu biasanya mungkin ke hemoroid seperti itu kan darahnya segar. Beda Ya, lagi beda lagi jalurnya. jalurnya, Oke. gitu ya. Nah, Jadi ini kan kondisi-kondisi seperti pertanyaan terakhir mungkin, Dokter. Kalau selama ini kan kita taunya bahwa DBD itu kan pasti kaitannya dengan trombosit yang turun. Tapi itu emang bener gitu, Dokter? Maksudnya di anak-anak sendiri pun juga pasti begitu? Ya, jadi turun itu kan alat yang meriksa. Iya. Ya, bener. kenapa sih diperiksa di alat itu turun ya? Karena pada saat demam berdarah itu tadi sebenarnya yang terjadi adalah sel-sel di antara dinding pembuluh darah itu dia melebar ya, permeabilitas vaskuler meningkat, itu bahasanya medis seperti itu. Ya, jadi kan tadi yang saya bilang ada kebocoran cairan lewat mana tuh? Iya. Karena dinding antar pembuluh darahnya itu geser-geser. Oh. Nah, gitu cairannya itu merembes semua. Nah, sebenarnya si trombosit ini berusaha untuk nambal tuh Si renggangan itu trombosit tadi. yang tadi renggang-renggang itu. Makanya dia itu bergabung dengan sesama temannya. Makanya Aggregated. jadi kayak lebih sedikit Iya, begitu. gitu. Terus dia tuh numpuk di situ, nyumbat di situ. Jadi sebenarnya ketika trombosit turun adalah upaya tubuh untuk membuat anak ini sebenarnya safe ya, safe karena nggak ada rembesan cairan yang Pendarahan, keluar, nggak shock gitu ya, gitu. Oh. Jadi trombositnya itu nggak hilang ya, kecuali kalau anak ini ada perdarahan. Kalau perdarahan trombositnya tadi ikut terbuang.
Tapi kalau anak ini nggak ada perdarahan ya, trombositnya turun, saya biarin aja trombosit Itu masih 50, 60 ribu itu itu memang aman. kompensasi tubuh. Kompensasi tubuh, ya itu bukan titik aman sih. Di bawah 100 ribu kita wajib rawat inap, Betul. tetapi itu memang dipakai untuk nambal kebocoran. Trombositnya tuh nggak kemana-mana, dia cuma nambal itu bergabung tadi. aja nambal. Nanti kalau udah sembuh, dia udah Dia akan melepaskan dindingnya, diri lagi. dindingnya udah lepas lagi, dia kembali lagi. Yang tadinya dia ngerombol-ngerombol, dia akan lepas lagi, sehingga kalau dicek di alat itu hasilnya akan tinggi lagi. Bertambah. Gitu. Oke, Jadi baik. itu orang tua yang selalu saya tuh pidatonya sama. Kalau nanti di dalam bangsal itu ada 4 atau 6 orang ya sekalian tak suruh dengarkan daripada saya jadi radio Bener. rusak ya. Karena Jadi sama trombositnya semua. nggak hilang. Nah itu yang harus digarisbawahi. Mereka selalu minta, dok ini nggak perlu ditambah trombosit. Nah Iya. gitu. Terus yang kedua, dok makanan apa yang menaikkan trombosit? Gitu. Iya, dokter. Itu ya, itu yang suka hoax ya. Semua dikasih jus jambu ya. Iya benar. Itu hoax di kalangan awam ya. Hoax di kalangan medis adalah transfusi trombosit ya. Itu dua-duanya hoax ya. Nanti akan kita bahas seputar trombosit ini karena ternyata menarik sekali dokter. Mitos dan fakta seputar trombosit. Jadi untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami masih di Sehat Selalu, yang mana kali ini kita memiliki topik yang menarik ya, yaitu waspada DBD terhadap anak bersama Dr. Dwi Indah Cahyani SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit DKT atau Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Nah kalau tadi kan di akhir segmen ada pembahasan seputar trombosit ya. Trombosit turun itu kalau misalkan nggak ada pendarahan itu masih dalam kategori yang bukan aman sih sebenarnya. Cuman dia nggak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana, tidak luruh begitu saja. Dia masih ada, cuman masih bergerombol itu tadi Iya. ya dokter ya. Nah Betul. tapi berarti kan ada nih dok batas kritis trombosit pada anak atau mungkin orang gitu, manusia gitu. Itu sama nggak sih ya dok? Trombosit anak sama orang dewasa gitu? Sama, kita Sama ya? panduannya untuk denggi itu masih sama dari WHO Oke. ya. Jadi kriteria pemulangan itu trombosit di atas 50.000 ya, sama itu anak dan dewasa. Kemudian untuk batas transfusi trombosit itu kurang dari 20.000 dengan perdarahan atau kurang dari 10.000. Itu baru kita transfusi ya. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu panik ya kalau biasanya mama-mama itu mahmud macan ternak tuh ya. Wis pokoknya trombosit normalnya kan 150 sampai 450 ya. Iya. Nah, jadi trombosit 148, wes sudah worry-nya luar biasa ya. Gitu. Ini obat apa ini untuk menaikkan trombosit? Benar. Gitu, Minum ya. apa, makan apa, Itu gitu. pertanyaannya udah ke sana. Padahal kita indikasi rawat inap itu trombosit di bawah 100.000. Di bawah Kalau 100.000. dari trombosit loh ya. Tapi kan indikasi rawat inapnya banyak. Banyak. Ada yang banyak mungkin faktor. shock ya. Betul. Kadang-kadang bisa trombosit di atas 100.000 tapi klinisnya dia dehidrasi berat. Klinisnya muntah-muntah, nggak bisa masuk sama sekali. Klinisnya mungkin ada kejang demam, berulang kali kejang karena panasnya nggak turun ya. Itu kita ada indikasi rawat inap gitu. Oke. Tapi kalau dari indikasi trombosit itu di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Ya, itu memang indikasi dipantau di rumah sakit. Tapi bukan indikasi transfusi ya, Iya, dipantau di rumah beda sakit. lagi. Ya. Itu untuk dipantau di perawatan di rumah sakit dan juga betul. transfusi itu dua hal yang berbeda. Jadi standar jumlah trombositnya itu berbeda ya dok Iya. ya. Berarti batas kritisnya itu di 10.000 itu tadi dokter. Bisa dikatakan begitu atau mungkin bisa di atas itu untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Kadang kan Oh, ada nih 100.000 maksudnya. iya yang 100.000 wajib rawat inap. nah 100.000 wajib Rawat inap. Jadi Oke. kita prediksi bahwa ketika 100.000 itu pasti kebocorannya banyak. Nah, Makanya trombositnya oke. kan berkurang. Oke. Ya, kalau kebocorannya banyak artinya anak ini harus dipantau supaya dia tidak sampai shock. Karena shock kalau berkepanjangan nanti kita jadi kesulitan. Benar. Pasang infusnya sulit, kemudian ada organ-organ yang sudah dikorbankan seperti ginjal ya. Itu yang untuk shocknya itu jantung, otak, itu kalau sudah ada fase shocknya itu kan kasihan ya, dia sempat mengalami kekurangan oksigen. Gitu ya. Dari DBD aja sudah sebanyak ini. Iya, Panjang jadi sekali. sebenarnya bukan hanya proses perdarahannya saja yang mengancam ya, tapi shocknya itu sendiri yang Juga menyebabkan mengancam. kerusakan banyak organ. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk dari segi medis nih dokter, mungkin dari awal-awal dulu deh. Seperti tadi kan yang dokter sampaikan bahwa kondisi pasien DBD ini terhadap anak terutama itu kan beda-beda, tergantung bagaimana riwayat dan lain sebagainya juga kan betul. dok ya. Nah, ini mungkin boleh dikasih tahu nggak sih ke pemirsa terutama orang tua yang ada di rumah jika
anak mengalami DBD gitu ya, penanganan awalnya yang mesti dilakukan tuh apa sih? Ya, penanganannya pokoknya jangan panik dulu, karena kalau kita panik sudah kehilangan akal sehat. Betul. DB seperti kasus-kasus infeksi yang lain, kan dia demam hari pendek ya, demam biasanya di awal-awal. Selalu kasih minum lebih banyak, kalau demam ya kasih penurun panas, anaknya harus istirahat total, jangan sekolah dulu ya. Ada beberapa orang yang memaksakan, lagi ujian ini dok, terpaksa. Nah, seperti itu, dia semakin dehidrasi. Ya, seperti itu penanganan awalnya. Ini adalah infeksi virus, jadi tidak perlu antibiotik. Ada yang beberapa yang latah ya, langsung dikasih antibiotik. Buat apa? Beda ya, dok? Beda. Ini virus ya, jadi bukan infeksi bakteri. Bukan bakteri. Iya, saya pun bahkan pasien-pasien DB yang shock itu, kondisi shock pun kalau dia itu memang tidak ada indikasi pemakaian antibiotik, di rumah sakit juga tanpa antibiotik. Oh gitu. Ya, itu jadi tata laksananya. Ya bener sih, ada yang panik langsung minum antibiotik gitu. Padahal ini penyebabnya virus. Jadi beda server judulnya Iya, ya dok. beda server ya, nggak nyambung gitu. Tapi ada nggak sih antivirus nggak ada ya dok? Nggak ada, antivirus untuk DB nggak ada. Makanya ya? yang dianjurkan adalah vaksin. Vaksin itu tadi. Iya, karena vaksinnya juga terbukti efektif untuk melindungi terhadap infeksi, apalagi DB yang berat. Gitu, Baik, ya. paling tidak untuk mawas diri, untuk menjaga-jaga gitu. Betul. Nah, tapi kalau untuk di rumah sakit sendiri dokter, penanganannya dan juga pengobatan dari anak dan terutama pasien DBD ini seperti apa sih? Kalau di rumah sakit biasanya kan kita menerima anak yang gagal rehidrasi oral, ya nggak bisa minum, jadi pasti kebanyakan cairan. Infus ya, infus itu kita pantau sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya dia semakin membaik, mampu minum berapa, maka sisanya yang masih belum bisa kita kasih di infusnya, seperti itu. Dan demikian juga ketika ada tanda-tanda shock, maka infusnya yang kita tambah, gitu ya. Jadi perlunya observasi di rumah sakit itu seperti itu. Itu pun apa namanya, selama dia di rumah sakit pun kita juga bebas ya ngasih makanan apa aja yang dia mau. Ya, kecuali kalau dia nggak ada alergi segala macam bebas, nggak ada pendarahan saluran cerna juga bebas, tidak ada pembatasan. Karena dokter tadi kan sempat sampaikan bahwa makanan mau penambah trombosit dan sebagainya ini tuh kalau anaknya nggak suka jangan dipaksa, nanti Nanti takutnya malah muntah anaknya. malah nggak mau makan lagi ya dok ya, malah jadi repot makan lagi. apa yang dia kasih, yang dia suka gitu ya. Sebenarnya jambu itu beberapa ada studi itu yang meningkatkan trombosit adalah pada daun dan kulit jambu. batang, daun dan kulit batang, bukan pada buahnya. Malahan ya. Jadi terus sekarang ada yang doyan daun jambu, kemudian kulit batangnya jambu ya. Nah itu. Iya, gitu ya. Oke, sebenarnya cukup itu tadi cukup ngikut dokter deh, udah pasti percaya aja. Nah, cuman jeleknya juga gini dokter, masalah jus jambu itu tadi dokter, kan sekarang juga ada ya jus jambu yang dalam kemasan kayak gitu. Iya. Itu kan juga pasti ada pengawet dan lain sebagainya ya dok. Ya. Belum tentu bagus juga kan berarti dok. Betul, ya penambahan gula ya, Benar. terutama pada anak-anak yang sudah obes ya. Betul. Nah ini harusnya jadi warning juga nih untuk orang tua bahwa hal-hal semacam itu bukannya mitos, bukan fakta lagi ya, tapi harus nggak usah dilakukan deh. Kalau bisa udah deh ngikut dokter aja, saran dokter gimana ikutin aja gitu. Kalau ya, anaknya dok, yang ya. minta ya nggak apa-apa. Nah, kalau anaknya minta nggak apa-apa. jus jambu ya nggak apa-apa ya, karena Betul. hati yang gembira adalah obat ya. Oh iya. Poinnya adalah itu. Iya. Hati yang gembira, banyak cuan adalah obat. Oh, iya. Saya nggak nambahin cuannya ya. Itu biasanya untuk orang tua sih biasanya begitu dok, nggak apa-apa. Soalnya pembahasan kita hari ini agak ekstrim pemirsa ya, masalah DBD. Karena kalau orang dilihat di luar itu DBD itu pasti ada beberapa yang panik dokter. Ada juga beberapa yang kayak alah panas tok. Itu tuh ada dokter. Ini tuh kan aslinya dua sudut pandang yang berbeda ya. Padahal sebenarnya DBD itu sangat berbahaya kalau dibiarkan begitu saja kan dok. Dan kita tidak mengenali fase warningnya. Benar, warning sign-nya itu kita melewatkan, mengabaikan. Jadinya malah jadi masalah yang lebih serius, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Nanti di segmen berikutnya akan saya tanya lebih jauh dokter. Boleh. Seputar DBD ini, supaya pemirsa juga lebih pintar gitu loh. Siap. Betul kan dokter? Betul. Baik, jadi untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada DBD terhadap anak bersama Dr. Dwi selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Baik pemirsa, karena
ini sudah di segmen terakhir ya. Saya ingin kembali mengingatkan Anda bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, karena sudah di segmen terakhir, pastinya ada satu pertanyaan juga nih dokter yang lain ya. Selain tadi seputar trombosit, penambahan trombosit, pengurangan trombosit itu tadi, juga ada yang menarik ini adalah lotion nyamuk itu loh dokter. Kalau penggunaan lotion anti nyamuk untuk anak ini sebenarnya apakah itu benar-benar bisa membantu untuk mencegah anak kena gigitan nyamuk gitu atau repellent ya? Repellent kan ya, repellent itu menyebabkan bau yang tidak disukai oleh nyamuk. Oh iya benar. Sebenarnya sih nyamuk itu suka bau keringat manusia. Itu tadi ya. Jadi kalau kita berkeringat, kalau masih keringatnya basah, nyamuknya nggak suka mendekat. Karena kita olahraga gitu ya, masih basah berkeringat. Benar. Tapi setelah itu, ketika tinggal baunya keringatnya aja, tapi kulitnya udah kering, nah itu nyamuknya udah mulai suka gitu ya. Oh gitu. Jadi harus sering-sering mandi ya, biar nyamuknya nggak suka. Kan wangi dia nggak suka. Kemudian repellent itu juga efektif ya untuk menghindari gigitan nyamuk. Tetapi harus waspada, jangan sampai tertelan. Iya betul. Ya biasanya kan kalau anak yang usianya lebih kecil kan dia suka ngemut jari ya. Nah itu yang berbahaya ya, karena dia tidak aman untuk ditelan. Mungkin kita bisa edukasi pada anak yang lebih besar, usia sekolah, itu kan dia membutuhkan ya. Biasanya di siang hari kan nyamuknya suka menggigit ya. Jadi itu yang harus dipakai. Ketika dia sudah habis cuci tangan, udah mulai berkeringat, dikasih aplikasi ulang. Saat baunya sudah hilang. Betul. Ya. Berarti boleh dipakai sehari-hari boleh juga. Dipakai sehari-hari juga, tetapi ingat usia anak ya. Betul. Karena harus aware kalau takutnya si anak ini ngemut-ngemut jarinya, atau tangannya digigit-gigit gitu kan, kasihan ya. Terutama karena pasti ada bahan-bahan kimia berbahaya juga yang takutnya nanti masuk ke mulut dan ke tubuh anak. Itu yang paling penting. Nah, tapi kan kalau selain menggunakan lotion itu juga pasti ada tips-tips lain untuk mencegah anak supaya nggak kena DB gitu ya. Boleh ya. Sharing ke pemirsa di jadi rumah. kalau dari PHBS-nya yang sudah kita kerjakan selama ini ya 3M+, jadi 3M+. menutup, menguras, mengubur itu ya kita. Jadi kebersihan lingkungan lah yang kita sudah singgung di awal-awal tadi ya. Kemudian fogging atau penyemprotan ya. Fogging atau penyemprotan itu sekarang kita harus kaji lagi ya, karena ternyata biaya banyak dikeluarkan untuk fogging tapi tetap tidak menurunkan ya. Benar. Karena apa? Ketika di fogging itu jendela ditutup semua, takut ya, karena itu menimbulkan noda di keramik. Sekarang kalau fogging itu semuanya akan menutup jendela, terus apa gunanya? Berarti emang harus gimana sih dok? Kalau harus dibuka jendelanya. Semuanya harus dibuka. Iya, dibuka. Pintu jadi semua juga harus dibuka. Iya, dengan kondisi pasti kita akan terbatuk-batuk ya dengan fogging itu tadi, setnya itu tadi. Kemudian dia akan nempel banyak pelarutnya itu di lantai-lantai, di perabot dan di lantai itu biasanya juga susah hilang. Iya benar. Iya, itu masalahnya di situ. Jadi fogging sudah dikeluarkan banyak ya, tapi ternyata nggak masuk ke rumah karena kita takut tutup semua jendelanya waktu fogging. Jadi yang di fogging jalannya. Iya. Gitu ya. Jadi nyamuknya tetap terlindung di dalam rumah. Itu yang menjadi tidak efektif. Nah, itu jadi tidak efektif. Cuman kalau beberapa rumah kayaknya ada juga sih dokter, kayak di tempat saya tuh ada yang misalkan ada yang kena DB gitu ya, itu di foggingnya tuh juga sampai masuk ke rumah gitu juga ada sih. Iya. Itu beda daerah juga kali ya dok ya. Kalau yang tempat saya itu cuma lewat di depan rumah, masuk pagar saja enggak ya, dan orang-orang sudah ketakutan kan kalau ada fogging itu ditutup semua. Sama aja bohong. Iya, sama aja bohong kalau seperti itu. Nah itu pakai pelaksanaan fogging ini mungkin edukasi juga untuk masyarakat ketika ada fogging yang memang diprogramkan mungkin ya dari pemerintah desa, kelurahan begitu. Dibuka aja biak-biak gitu, nggak apa-apa supaya kena
si nyamuknya dari asapnya itu tadi. Iya. Selain itu dokter mungkin dari pola hidup, kemudian fogging itu tadi. Boleh, dan ada vaksin kan? Oh iya, dan terakhir adalah vaksin. Ya, vaksin itu sekarang sudah aman ya. Vaksin dengue itu sudah beda dengan beberapa periode yang lalu. Itu vaksinnya harus pada orang yang sudah pernah sakit DB. Tapi sekarang vaksinnya sudah mutakhir ya. Jadi tidak perlu cek, langsung aja bisa vaksin asal usianya lebih dari 6 tahun. Usia lebih dari 6 dan tahun. Kalau dewasa biasanya di bawah 45 atau 50 tahun. Oke. Gitu, ya. Di atas 6 tahun, di bawah 45 atau Ya, 50 tahun. ya, Untuk gitu. vaksin Dengue, dengue, tapi secara mandiri. Iya, Jadi memang mandiri. belum diprogramkan secara masif Iya, ya pemirsa ya. Mohon dipahami dari Iya. sini. Ntar jangan-jangan katanya udah vaksin gitu, enggak gitu pemirsa. Vaksin berbayar. Ini berbayar, harus dicatat. Nah, oke. Baik dokter, terima kasih karena ini sudah di segmen terakhir. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita pada pagi hari ini, silahkan. Oke, closing statement ya. Yang belum Untuk- tersampaikan tadi gitu. Untuk demam berdarah. Jadi demam berdarah ini hakikatnya adalah proses infeksi ya. Infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan, dibawa oleh vektor nyamuk ya. Pada anak-anak biasanya gejalanya berupa demam hari pendek ya, sekitar mungkin 3-5 hari ya. Kemudian diikuti dengan fase tidak demam ya, dan diikuti dengan fase penyembuhan atau fase shock, tergantung pada daya tahan dan tata laksana yang diberikan pada masing-masing penderita. Yang harus dipahami bahwa keparahan dari demam berdarah itu bukan dari faktor berdarahnya saja, perdarahannya saja ya. Jadi ini istilah yang menyebabkan kegalauan di masyarakat bahwa demam berdarah itu pasti berdarah-darah, tapi tidak. Banyak demam berdarah yang akhirnya itu tidak bisa tertolong karena shocknya. Belum lagi pada fase perdarahannya. Itu yang harus dipahami. Dan tata laksana utamanya seperti halnya penyakit virus lain ya, kita tidak ada antivirus, tidak ada antibiotik ya. Jadi beri minum lebih banyak, cairan lebih banyak, makanan kesukaan anak, istirahat cukup, dan kita punya pencegahan dengan pola hidup bersih dan sehat 3M+ serta vaksinasi dengue. Oke. Sudah dokter? Insya Allah sudah cukup. Sudah komplit sekali, sudah pas banget materi kita hari ini, dan juga penutupnya juga sudah lengkap juga, sudah jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan pemirsa yang ada di rumah ya, mungkin khawatir, aduh anakku sudah demam 2 hari, boleh langsung dibawa ke rumah sakit agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mungkin dari tim medis ya dokter ya. Takutnya kan orang tua panik itu tadi, nggak apa-apa dibawa dulu deh daripada nanti kenapa-kenapa ya. Kalau orang tua panik ya, Iya. Kalau orang tuanya udah teredukasi, Pasti biasanya lebih. kita kalau sudah 4-5 hari ya, itu baru mereka bawa ke rumah sakit. Betul. Ya, Udah karena paham istilahnya. nanti baru setelah 4-5 hari itu labnya ada perubahan. Betul. Trombositnya turun, mungkin keluar antibodi dengue gitu. Jadi kita sekali ambil darah itu nggak sia-sia. Kadang ada orang yang terlalu panik ya, Lab panas, duluan? lab duluan hari pertama, normal semua tuh kan, bingung kan? Iya benar. Iya. Iya sih. Itu jadi catatan lagi terakhir kan, Iya. ditambahin sama dokter. Kecuali ada hal yang mewajibkan anak itu harus ke rumah sakit, nggak mau makan betul. minum, anaknya sampai kejang, lemas ya. begitu, kondisi-kondisi tertentu lah. Iya. Intinya seperti tadi juga dokter sempat singgung, jangan panik karena kalau udah panik kita tuh kehilangan akal, jadi bingung mau ngapain, salah langkah takutnya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter Oke, Dwi sudah hadir sama-sama. di sini, sudah mengedukasi masyarakat supaya makin cerdas mengatasi anak yang mungkin terkena DBD dan gejala dan tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Oke. Titip salam untuk teman-teman yang ada di rumah sakit ya dokter ya. Dan juga saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa atas kebersamaan Anda selama 1 jam ke belakang. Saya pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.